Halo kaula muda maupun lanjut usia, berjumpa lagi dengan Mimin, tim Gedangers yang selalu ingin menawarkan hiburan receh namun bukan recehan. Seperti berita hoaks, bisik tetangga, atau gosip ibu-ibu saat gabut di rumah. Dan kali ini ceritanya akan kita rangkum, yaitu berjudul Moonfall, yang menceritakan tentang film kondisi bumi yang sedang tidak baik-baik saja seperti harapannya tak pernah sampai ke dia. Yang dimana tampilan bulan yang tampak normal tetapi dengan sedikit sentuhan misteri. Dan seiring waktu, fenomena aneh pun mulai bermunculan seperti cahaya yang tidak wajar dan getaran permukaan bumi yang membuat para ilmuwan turun tangan untuk andil dalam penelitian tentang fenomena ini. Dan inilah spoiler alert film cerita Moonfall. Cerita bermula di tahun 2011, tepatnya di bulan Januari, yang dimana ada seorang astronot yang bernama Brian dan dua rekan kerjanya sebagai astronot yang sedang melakukan tugas untuk mengecek satelit sambil mendengarkan musik MP3 gratisan. Namun tiba-tiba mereka yang sedang asik mendengarkan musik menerima sebuah signal yang entah itu datangnya dari mana, bertanda itu ada suatu bahaya yang sedang mendekat. Ternyata mereka sedang diserang oleh segerombolan partikel yang aneh dan tidak diketahui spesiesnya. Dan di sini mereka saling terpisah yang mengakibatkan satu teman Brian tak selamat. Lalu scene berganti dengan seorang ilmuwan yang bekerja sebagai freelance di rumah makan fast food, dan di mana dia bernama Houseman, di mana ia menemukan data mengenai orbit bulan yang belum ditemukan oleh ilmuwan yang lainnya. Yang dimana si Houseman ini langsung menelpon ke bagian satuan NASA untuk menginformasikan ke penemuannya ini. Namun sayangnya dia dianggap lelucon oleh sebuah pihak satuan NASA. Karena apa? Karena mereka pun belum mengetahui itu valid atau bukan. Namun setelah itu akhirnya pun salah satu tim NASA pun menemukan suatu data di mana bulan mengalami pergeseran dari orbitnya yang mungkin ini adalah merupakan ancaman besar bagi bumi. Lalu cerita berlanjut ke Houseman yang dimana ia ingin menyampaikan kembali temuannya untuk ia coba yakinkan lagi ke tim satuan NASA bahwasanya itu data yang sangat valid. Namun akhirnya pun ia bertemu dengan Brian untuk meminta bantuan agar ia mempercayai atas penemuannya. Namun atas ketidaktahuan si Brian, ia hanya menganggap jika data ini hanya sebuah hoax saja. Lalu cerita berpindah ke persidangan Sony, anak dari si Brian, di mana ia ditangkap karena melakukan kriminal yang bahwasanya Sony terjerat kasus narkoba, yang membuat Brian berusaha untuk melepaskan anaknya tersebut dari jeratan hukum. Nah, di sini pentingnya bahwasanya wawasan, edukasi, juga rezeki yang diberikan kepada anak harusnya benar dan juga halal. Karena akan berdampak pada psikologis dan juga pola pikir si anak. Dan kembali lagi ke tim satuan NASA di mana mereka disibukkan dengan penemuan mengerikan ini, yang membuat mereka tak habis pikir di mana data itu bisa dapat pecah beredar sedangkan dari satuan NASA pun belum menyadarinya. Dan dengan besar badan pun pimpinan dari tim NASA memberikan berita palsu ke publik di mana ia menyampaikan bahwasanya jika berita yang beredar hanya hoaks belaka dan menyatakan jika bumi masih dalam kondisi baik-baik saja. Namun negatifnya, efek dari berita ini, masyarakat pun mulai ketakutan dan ditambah kepanikan di mana demo besar-besar, judi, lempar batu, sembunyi tangan, dan saling tuduh-menuduh terjadi. Dan mau tidak mau dengan kondisi seperti ini, tim NASA pun membuat putusan untuk melakukan penerbangan kembali ke bulan untuk mengecek seberapa serius masalah ini. Namun mereka tidak tahu bahwasanya akan berdampak ke keberlangsungan hidup di manusia bumi ini. Dan di mana NASA sedang disibukkan dengan hal ini, lalu Brian pun mendatangi si Houseman ini untuk mencari data yang sebenarnya terjadi yang sempat lalu ia anggap sebuah berita hoaks. Lalu di bulan ini, para astronot yang ditugaskan untuk mengecek kondisi pun menemukan kembali signal yang entah datanya dari mana. Namun pastinya itu bertanda buruk untuk keselamatan mereka.
Dan akhirnya pun mereka bertemu kembali dengan partikel yang aneh itu dan entah itu spesiesnya apa. Namun di sini seolah-olah mereka ini merupakan sebuah alien yang ingin menghancurkan teknologi yang ingin menyaingi teknologi dari mereka. Yang akhirnya pesawat yang mereka tunggangi itu mengalami kehancuran karena dihancurkan oleh si partikel itu, hingga menewaskan seluruh anggota astronot. Lalu dampak dari peristiwa ini di mana bulan semakin mendekati orbit bumi yang mengakibatkan tsunami kecil yang terjadi dan membuat seisi kota pun dipenuhi oleh air laut ini. Lalu di sini kondisi semakin diperkeruh, di mana masyarakat terbatas untuk menyelamatkan diri karena sudah terkepung oleh air laut. Dan akhirnya, ternyata berita yang mengenai bulan mengalami perpindahan orbit ini pun sebenarnya sudah diketahui oleh tim NASA. Namun mereka sengaja hanya untuk menyembunyikan peristiwa ini agar masyarakat pun tidak mengalami stres apalagi parno mengenai peristiwa yang sudah terjadi dan bahwasanya semua yang telah dilakukan ini tidak lain karena atas perintah dari atasan. Namun akhirnya semua ini berdampak buruk. Bahwasanya kebohongan ini akan mengakibatkan bencana besar yang tak terduga untuk berlangsungnya kehidupan di bumi. Dan atas kebohongan ini, si Brian pun dipaksa untuk tidak angkat bicara dan menganggap jika omongan si Brian mengenai berita tentang bulan ini merupakan hanya ilusi semata saja. Dan idenya sebaik apapun bangkai itu disembunyikan, lama-lama akan tercium bau busuknya juga. Dan di sisi lain, di pihak militer pun menyusun sebuah rencana untuk menahan agar bulan kembali ke orbitnya dengan serangan senjata nuklir. Yang dimana bukannya akan memperbaiki keadaan malah akan memusnahkan kehidupan di bumi. Dan sekali lagi, semua langkah ini bukan lain merupakan sebuah putusan dari petinggi di militer. Dan senjata yang satu-satunya yang dapat mengembalikan keadaan di bumi ini adalah ZX-Ray-7 atau alat penghancur yang berbentuk prototipe. Dan sekali lagi di sini Brian dan juga Houseman membuat kerjasama untuk menumpas semua kebohongan yang ditutupi oleh selama ini mengenai berita yang sudah beredar. Dan juga akhirnya tim NASA memanggil mereka untuk membantu sebuah proyek dari tim NASA untuk menyerang partikel alien yang berada di lubang cacing tersebut. Di mana tepatnya di bulan seperti di awal cerita tadi. Yang dimana itu diindikasikan menjadi inti dari permasalahan ini. Namun akhirnya keputusan untuk Brian dan Houseman untuk bekerja sama dengan tim NASA pun terjadi. Yang dimana diharapkan proyek ini akan dapat berlangsung dengan baik dan dapat menghentikan makhluk partikel tersebut agar supaya dapat dimusnahkan. Dan di sini Brian pun dipaksa untuk melakukan penerbangan ke bulan di mana untuk menyelesaikan misi ini dengan membawa alat pemusnah tersebut, yaitu ZX-Ray-7 oleh petinggi NASA yang dimana ia adalah teman satu tim yang dulunya melakukan penerbangan di awal cerita bersama si Brian. Namun di sini Brian sedikit menolak ajakan tersebut dengan alasan karena tidak memungkinkan untuk menerbangkan kapal pesawat dengan mesin yang kurang lengkap yang tidak memungkinkan si Brian untuk menerbangkan kapal pesawat. Dan kerusakan ini akibat dari gempa bumi yang terjadi 15 menit sebelum landing. Sebelum akhirnya pun pesawat melakukan take off. Dan akhirnya memaksa untuk membuat kru lain pun diinstruksikan untuk mengevakuasikan diri. Namun di sini si Brian pun ingin ditemani oleh si Houseman, tetapi dia agak sedikit takut karena ia mengidap isitasi usus dan mabuk antimu karena semasa kecilnya dia tidak pernah naik pesawat. Jangankan naik pesawat odong-odong pun dia muntah. Apalagi ini dengan tujuan luar angkasa. Namun tetapi di sini pun si Houseman disemangati oleh si Brian di mana ia dibujuk untuk ikut karena alasan si Houseman ingin menggapai cita-citanya yang menjadi astronot sungguhan. Dan akhirnya pun mereka saling berpamitan dengan orang terdekat mereka. Namun sebelum Brian dan timnya akan lepas landas, gerakan gravitasi bulan pun semakin mendekat di mana itu menandakan bahwa air laut akan surut dengan cepat. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya betul, bencana yang besar pun datang. Dan akhirnya pun mereka bersyukur sebelum air itu datang hampir menelan mereka. Mereka sudah terlebih dahulu take off pesawat. Namun di sini akhirnya masalah baru pun datang di mana roket yang satu mengalami kehabisan bahan bakar. Namun di sini pengalaman dan analisa dari si Brian yang sangat baik dengan diiringi jam terbang yang cukup panjang, Brian pun mengambil keputusan yang sangat baik dan akhirnya mereka melakukan penerbangan dengan sangat baik. Dan setelah tibanya mereka di luar angkasa,
Mereka pun mengingat kisah di mana dulu mereka ditugaskan untuk penerbangan pertama kalinya. Dan mereka pun saling mengingat antara kisah mereka berdua tentang penerbangan yang waktu itu gagal, yang dikarenakan oleh makhluk partikel tersebut. Dan dengan rumus Pythagoras yang dipelajari sewaktu SD, mereka pun dapat mengukur kecepatan terbang pesawat. Namun di sini cobaan belum juga usai, di mana karena masalah yang dihadapi pun baru saja dimulai. Dan di sisi lain semua masyarakat yang masih terselamatkan termasuk Sony mengamankan diri mereka karena yang kita tahu bahwa bulan semakin mendekat dirinya untuk mengorbitkan ke bumi. Dan akhirnya Brian dan timnya pun menemukan lubang cacing yang ia maksudkan. Dan mereka masuk dengan mulai hati-hati karena ketika keberadaan mereka terendus oleh makhluk tersebut, maka teknologi yang digunakan akan dilenyapkan secara tiba-tiba. Karena di sini, partikel itu tidak menyukai teknologi yang ingin menyaingi mereka. Dan sekarang kini mereka tahu bahwasanya makhluk itu menyerang apapun yang menggunakan teknologi termasuk ponsel seluler, judi online, politik money, dan Mamang Jamet Kuproy. Dan di sini Sony sedang mencari sebuah pertolongan, namun akhirnya mereka ditembaki oleh militer yang menganggap Sony dan teman-temannya merupakan sebuah ancaman. Namun di sini si Sony pun bertemu dengan teman ayahnya yang dulu pernah ingin menolong dirinya sewaktu di persidangan. Namun di sini mereka pun saling melindungi karena di luar sedang terjadi hujan meteor. Dan Brian beserta timnya pun masuk ke dalam lubang cacing yang menjadi sarang dari makhluk partikel tersebut. Dan sangat terkejutnya mereka bahwa apa yang mereka temui kali ini adalah tatanan teknologi yang sangat maju dan jauh dari penemuan teknologi yang dibuat oleh manusia, yang bisa kita sebut sebagai AI atau kecerdasan yang dibuat. Dan di sini mereka kembali dikejar oleh si partikel tersebut. Mereka pun masuk ke dalam kabin cincin tersebut, namun sulit untuk ditembus oleh partikel alien tersebut. Jadi di sini alien tersebut yang jika kita analogikan sebagai AI, yang dimana mereka memiliki tatanan kehidupan peradaban baru namun dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dan akhirnya Sony dan teman-temannya ikut melarikan diri untuk menghindari kejaran dari preman-preman yang ingin menangkap mereka. Dan akhirnya satu persatu dari preman mereka pun tertinggal. Namun di sini mereka mendapatkan cobaan yang lebih besar dari apa yang mereka tidak ketahui. Oksigen mulai habis karena gravitasi bulan yang semakin dekat dan ditandai oleh burung-burung yang mulai berjatuhan. Dan alasan mereka untuk dekat ke bumi yaitu antara lain adalah dengan dalih mereka ingin menguasai sebuah planet untuk dijadikan tempat baru oleh mereka dan mereka menuju bumi untuk dijadikan sebagai peradaban yang baru. Mereka menganggap kehidupan di bumi itu sama dengan kehidupan mereka, yang padahal itu beda, karena mereka itu AI, yaitu kecerdasan yang dibuat. Dan tanpa banyak terlena karena atas teknologi yang menakjubkan oleh AI, mereka pun bergegas untuk menyelesaikan tugas mereka karena di sini waktu tidak lama lagi. Karena kondisi bumi saat ini sudah dalam ambang kehancuran. Dan setelah mereka pun mempersiapkan pesawat mereka pun bergegas untuk menyerang makhluk tersebut. Dan akhirnya pun terjadilah tembak saling menembak. Namun akhirnya sedikit demi sedikit mereka pun dapat dikalah hingga saat. Namun di sisi lain yaitu mereka harus ada yang mengorbankan diri untuk meluncurkan senjata ZX-Ray 7 tersebut. Karena jika tidak mereka semua akan ikut musnah juga. Dan akhirnya pun si Houseman merelakan diri untuk menyelesaikan peluncuran alat tersebut. Namun sebelum Houseman benar-benar menyetujui hal itu, ia berterima kasih kepada Brian yang karena ialah orang yang pertama kali yang mau mendengar atas perkataan Houseman yang dianggap lelucon oleh orang lain. Dan dengan kata-kata terakhir dari Houseman, ia bilang kepada Brian untuk disampaikan kepada orang tuanya nanti. Tolong sampaikan ibuku setidaknya jika anaknya tidak bisa membahagiakan dirinya, namun setidaknya dia bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan akhir film pun ditutup dengan kembalinya peradaban di bumi yang baru, asri dan damai seperti sedia kala tanpa adanya korban judi online beredar. Dan salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari cerita film kali ini yaitu jangan menyerah untuk menyuarakan kebaikan ke orang lain meskipun kau akan dianggap seperti orang gila sekalipun.
Karena pada hakikatnya orang hanya melihat covernya, bukan dari isi dalam hatinya. Oke para kaula mudaku dan lanjut usia di sini, tim dari Gedang Film pun undur pamit. Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Serta jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dan juga jangan lupa pakai jas hujan, karena ketika kalian sakit, kalian tidak bisa menghibur orang tersayang kalian. It's a kiwi.